Puji Tuhan, haleluya, shalom. Dan kawan dikasih Tuhan Yesus, kembali lagi kita akan datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan secara singkat pada hari ini. Ya kan, di tanggal 12 Desember. Wow, kita udah hampir di pertengahan bulan Desember, bulan terakhir di 2023. Nah, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau siapkan roh kita, kawan, untuk membaca dan merenung firman Tuhan pada saat ini. Nah, kita juga harus siap-siap untuk menyambut tahun 2024 yang sebentar lagi di depan mata kita. Kita akan meninggalkan tahun 2023. Kita bisa mengevaluasi, kita bisa merenungkan gitu ya, mengingat-ingat hal-hal apa saja yang harus kita tinggalkan di tahun 2023. Apakah masih ada dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita? Apakah kita ada yang menyakiti, ya kan? Apakah kita menyakiti hati orang? Kita harus minta ampun sama Tuhan, kita harus minta maaf kepada orang itu. Dan kita lihat juga, kita renungkan berkat-berkat Tuhan apa saja, ya kan, yang sudah Tuhan kasih. Dan kita akan menatap ke depan di tahun 2024 supaya lebih baik lagi dibanding 2023. Amin, kawan-kawan. Yes, kita harus punya target di setiap tahunnya. Kita harus punya perubahan yang positif, perubahan yang ke arah firman Tuhan, supaya setiap hari, setiap tahun kita diperbarui, kita disempurnakan oleh Kristus Yesus. Haleluya. Nah, saat ini kita akan membaca, merenungkan, melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang dari kemarin ya. Terakhir kita baca kitab ini di hari Jumat. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya di dalam Keluaran 20:29. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat. Engkaulah Allah kami satu-satunya, juru selamat hidup kami satu-satunya ya Bapa. Syukur ya Tuhan, kami sudah ada di pertengahan bulan Desember, di mana bulan ini bulan Natal, bulan sukacita, bulan kelahiran Yesus yang kami percaya, yang kami peringati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau sukacita, kami mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Melalui kelahiran Tuhan Yesus, kami terus diingatkan bahwa hidup kami hanya untuk Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau meneruskan pembacaan firman Tuhan pada hari ini, merenungkannya. Tuhan berikan nikmat, urapi setiap kami, dan kami dapat mengerti. Berikan pewahyuan-Mu atas kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang kami baca, apa yang kami renungkan firman Tuhan ini ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini tertanam dalam kehidupan kami, dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Nah, sehingga juga kami makin hari makin mengenal Engkau Yesus. Kami semakin hari semakin tahu tentang firman Tuhan, semakin sungguh-sungguh dan lapar dan haus akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami siap untuk membaca, merenungkan firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Nah, mari kita baca dulu di dalam Keluaran 29. Nah, Keluaran 29 ini cukup banyak, ada 46 ayat dalam satu perikop yang berjudul mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Nah, kita tahu bahwa Harun ini akan dinobatkan sebagai imam, ya kan? Kalau kemarin kita belajar mengenai pakaian imam, bagaimana harus yang dipakaikan
untuk menjadi seorang imam oleh Harun. Nah, sekarang kita baca mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Inilah yang harus ayat 1, inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikianlah juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakan kepada Harun kemeja, gamis baju efod dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambil minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Kemudian haruslah kau buat lembu jantan itu di depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan kemah, di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuhkan dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapusan dosa. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu dan kau ambil darahnya dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambillah sedikit dari darahnya, dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka, dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan kepada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya,
lemak yang melekat padanya paha kanannya, sebab itulah domba jantan persembahan pentabisan. Kau ambillah juga satu keping roti, satu roti bundar yang berminyak, dan satu roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun, dan ke atas telapak tangan kanan telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya, dan kemudian supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditabiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Domba jantan persembahan pentabisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditahbiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentahbisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api, janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau habiskan mereka. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapusan dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus, dan setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Nah, maaf kawan, ternyata di sini ada 2 perikop. Nah, inilah yang perikop pertama. Kita belajar bahwa mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Kan ada lagunya kan? Seperti minyak di kepala Harun, ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Nah, jadi kita lihat bahwa inilah ada berkat yang Tuhan kasih melalui Harun, karena Harun ditabiskan menjadi imam. Begitu juga dengan anak-anaknya Harun. Nah, kita lihat di sini harus ada apa? Ada pengorbanan, ada yang dikorbankan, yaitu seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Jadi untuk penebusan dosa, korban bakaran, korban penebusan salah, ya harus yang tidak bercela. Ya kan, rotinya harus tidak beragi, harus diadakan ada minyaknya. Ya kalau kita baca banyak gitu ya kan kawan, pusing gitu kalau kita lihat ya. Tapi ini luar biasa kawan, inilah
Memang untuk Tuhan itu nggak boleh main-main, harus sungguh-sungguh, harus detail, dan semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, sama seperti kita ketika kita lagi ibadah di gereja, kadang-kala ada orang-orang yang tidak mau menghargai, iya kan? Padahal lagi ibadah, lagi dengerin khotbah gitu ya dari pendeta, dia makan kawan, dia makan cemilan lah, iya kan? Dia main handphone, dia main game online, lagi khotbah dia main Mobile Legend, ya kan? Dia main yang lebih parah lagi khotbah, dia main judi online kawan. Waduh, luar biasa itu, bahaya sekali ya. Pendeta lagi khotbah dia malah main judi online. Waduh. Nah, kita harus kadangkala memang kita ibadah memang bebas gitu ya kan, dalam kekristenan tuh udah paling enak gitu, udah paling asik deh kalau ibadah ya kan, baju bebas ya kan, mau pakai baju warna apa, model kayak apa, celananya ya kan bebas. Tapi kalau dulu waktu mau jadi imam, mau datang kepada Tuhan, wah ini ribet kawan. Lihat aja baju-bajunya harus Harun itu harus diatur pakaiannya untuk menjadi imam, untuk mengadakan kebaktian, untuk datang kepada Tuhan. Dan gak sembarangan, Harun itu harus kudus, anak-anaknya harus kudus. Ada baju gamis lah, kemeja, gamis, baju efod ya kan. Harus ada tutup dadanya, harus ada sabuk baju efodnya, ada serbannya di kepala ya kan, semua harus diatur. Ada minyak, pakai minyak urapan di atas kepalanya, harus diurapi ya kan, karena minyak itu lambang pengurapan dari Tuhan. Nah jadi kalau zaman dulu nggak main-main kawan. Kalau main-main itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kalau ada cacat celah, ada dosa, langsung mati di tempat. Nah kadang-kala zaman sekarang karena terlalu enak, terlalu bebas itu ya kan, jadi seakan-akan tuh di gereja tuh dianggap gampang gitu, bebas ini ya kan. Kadang-kala jemaat telat datangnya, mulai jam 10 datang jam setengah 11, jam 11. Waduh, kita usahakan kalau datang ibadah harus pagi kawan, kalau bisa 1 jam sebelum mulai. Wah, ya kan, atau setengah jam atau 15 menit sebelum ibadah mulai kita harusnya sudah ada di gereja untuk beribadah. Jangan sampai kita udahlah ibadah mendengar firman Tuhannya aja, jadi ditelat-telatin 1 jam cuma mau dengar ibadah. Kawan, untuk puji-pujian penyembahan juga penting, karena dalam firman Tuhan apa? Ada kuasa di dalam pujian. Nah, biarlah kita ikutin ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Nah, kita belajar. Sekarang memang hidup sudah enak karena ada Yesus sudah datang ke dunia yang akan kita rayakan ya kan. Di bulan-bulan ini pasti udah ada yang dia merayakan juga di gerejanya. Bahkan ada yang di GBK, Istora Senayan, wah luar biasa. Kita melihat ribuan orang, jutaan orang. Luar biasa kan untuk merayakan Natal. Nah, tapi kita harus sungguh-sungguh. Nah, kita lanjutkan dalam paragraf kedua mengenai korban pagi dan korban petang ayat 38. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, 2 anak domba berumur setahun tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin. Dan korban curahan dan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi haruslah kau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu.
Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan kukuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mesbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Amin. Nah, jadi kita belajar bahwa kita ingat bahwa memang waktu ibadah kita sekarang bajunya bebas, tapi bajunya harus tertutup yang sopan gitu ya kan. Jangan wanita, ibu-ibu terbuka sana terbuka sini. Nah, itu jadi batu sandungan ya kan. Nah, jadi hati-hati. Juga jangan main-main. Ada pendeta yang memangnya udah diurapi Tuhan. Seperti Harun dan anak-anaknya diurapi menjadi imam. Nah, kalau saat ini kita lihat adalah pendeta kita, gembala kita di gereja. Nah, kita harus hormati, kita harus dengarkan ya kan, kita harus doakan juga. Nah, kita juga jangan lupa membawa persembahan dalam gereja supaya itu juga menjadi berkat, menjadi sukacita kita, menjadi rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita membawa persembahan. Kalau dulu memang harus ada domba jantan ya kan, lembu. Nah, kalau sekarang kita bawalah rupiah kita agar di gereja ada perbendaharaan, ada terus dapat melakukan pelayanan-pelayanannya, dan itu juga akan menjadi berkat buat kita kawan. Haleluya. Nah, kita sudah belajar tentang petabisan imam, Harun dan anaknya sebagai imam ya kan. Biarlah kita sungguh-sungguh dalam beribadah saat ini. Supaya kita tidak menganggap remeh, menganggap enteng ibadah. Karena ibadah itu sangat penting di gereja, kita harus hormati karena ada Tuhan Yesus yang hadir ya kan, ada Roh Kudus. Ada hadirat Tuhan di dalam setiap ibadah. Dan kalau kita sungguh-sungguh dalam ibadah, kita pasti akan membawa pulang sesuatu. Kita akan membawa damai. Kita akan merasakan sukacita sorga. Dan terlebih lagi kita akan membawa firman Tuhan. Iman kita semakin kuat, semakin teguh ya kan. Kalau kita main-main dalam ibadah gereja, pasti pulang tidak dapat apa-apa. Kalau ditanya, tadi khotbah apa pendetanya? Wah, lupa gue. Pokoknya itulah, tentang inilah gitu kan. Malah percuma, sia-sia jadinya ya kan. Ya, kita mau belajar, kita mau menghormati pada saat kita ibadah agar kita makin hari makin dekat dengan Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami belajar tentang pentabisan Harun dan anak-anaknya, dan kami belajar tentang korban-korban bakaran, korban penyelamatan penebusan dosa ya Tuhan pada saat zaman Musa. Kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini kami tidak perlu repot-repot, kami tidak perlu membawa korban bakaran, korban-korban lembu, domba, sapi ya kan. Kadang Kau Yesus yang sudah mengorbankan korban yang kudus, korban yang sempurna sebagai penebusan dosa bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami telah dipanggil, kami telah dipilih sehingga kami dapat percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Dan kami ingin terus mengasah iman kami Tuhan, agar iman kami semakin kuat, iman kami semakin teguh ya Tuhan. Sehingga setiap masalah apapun yang kami hadapi, kami tidak pernah mau meninggalkan Yesus. Kami tidak mau menyangkal Engkau ya Yesus. Kami akan tetap kuat di akhir zaman ini, sehingga kami akan dijemput oleh Kristus Yesus untuk bersama-sama dengan Engkau di sorga ya Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami dalam pekerjaan kami, usaha, sekolah, kuliah, berkati kami ya Tuhan pada hari ini ya Bapa. Agar apapun yang kami lakukan, biar Engkau sertai, Engkau berkati kami ya Tuhan. Ajar kami juga dapat menjadi saksi Kristus, jadi berkat, membawa damai, membawa sukacita dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Berkati bahasa Indonesia, berkati setiap kami, berkati gereja-gereja, berkati bulan Natal ini, bulan Desember ini ya Tuhan. Biarlah sukacita Natal dan perenungan akan Yesus hadir di dunia ini,
dapat kami rasakan bukan hanya perayaan-perayaan yang besar, perayaan-perayaan yang meriah, tapi kami juga mau memaknai Natal ini sebagai perubahan, sebagai evaluasi kami ya Tuhan, untuk bisa lebih baik lagi dan lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Diserahkan hari ini dalam tangan-Mu. Hari ini adalah hari berkat, hari ini adalah hari kemenangan demi kemenangan, dan hari ini adalah pengalaman kami bersama-sama dengan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, terima kasih kawan-kawan sudah mendengarkan, sudah bersama-sama dengan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.